Saudara, pertanyaannya adalah sebenarnya apa isi dari RUU perampasan aset yang didesak untuk disahkan dalam demonstrasi sesi pagi pada tanggal 27 Agustus. Sederhananya begini, RUU ini memungkinkan aturan untuk memiskinkan koruptor. Tapi dalam draft terbaru ada sejumlah poin krusial yang justru hilang dari rumusan. Sahkan RUU perampasan aset. Tuntutan ini yang kompak disuarakan para pendemo di depan gedung Parlemen Senayan maupun sejumlah wilayah. Lantas, apa isinya dan mengapa mendesak untuk disahkan? Sesuai namanya, RUU perampasan aset memungkinkan negara mengambil alih aset koruptor untuk mengganti kerugian negara. Kajian awalnya telah dimulai oleh PPATK sejak tahun 2008. 4 tahun kemudian, barulah draft pertama RUU perampasan aset selesai disusun. Sementara draft kedua rampung pada 2019. Sempat masuk prolegnas di era Presiden Jokowi, tapi usulan menjadikannya prioritas ditolak. Usulan memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset baru dimulai di tahun 2023. Di tahun 2025, era Presiden Prabowo, RUU kembali masuk prolegnas prioritas. Terkini usai unjuk rasa berbagai elemen, pimpinan DPR menetapkan bahwa RUU akan diketok di paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain. Misalnya dengan KUHP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Tapi di balik kabar baik soal pengesahannya, ada keresahan soal tak lagi tercantumnya poin-poin krusial. Draft RUU perampasan aset versi pemerintah tahun 2023 terkait kekayaan tidak wajar, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah dapat dirampas. Sementara draft versi DPR Juli 2026, ketentuan spesifik itu hilang dari rumusan. Terkait perampasan tanpa putusan pidana, jika sebelumnya termasuk barang hasil tindak pidana yang pemilik atau pelakunya tidak diketahui. Di draft terbaru, perampasan hanya bisa dilakukan dalam kondisi pelaku meninggal, melarikan diri, sakit permanen, perkara yang tidak disidangkan, atau jika ada aset yang baru ditemukan setelah putusan. Draft versi terbaru dikhawatirkan mempersempit ruang gerak untuk mengejar aset koruptor. Padahal inilah yang menjadi inti utama RUU perampasan aset. Follow the money. Lantas, masih adakah ruang peluang bagi DPR mengakomodir kritik publik sebelum rancangan undang-undang ini diketok dan disahkan? Tim Entek Media melaporkan.